Shalom, hari ini tepat di 13 Juni tahun 2026, di mana saya mau menyaksikan bagaimana perjalanan saya. Video hari ini saya beri judul Kesaksian 4 tahun dalam penyertaan Tuhan. Dari ruang operasi sampai panggung pelayanan. 13 Juni 2026, tepat 4 tahun sejak saya menjalani operasi tumor mediastinum pada 13 Juni tahun 2022. Ketika saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa perjalanan 4 tahun ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada masa-masa penuh ketidakpastian, ada pergumulan, ada air mata, ada pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kesetiaan Tuhan. 4 tahun yang lalu saya berada di ruang operasi dengan masa depan yang tidak saya ketahui. Namun hari ini saya berdiri dan boleh bersaksi bahwa Tuhan tetap memegang hidup saya. Tuhan memberi saya kekuatan menjalani pemulihan. Tuhan memberi kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang firman Tuhan. Tuhan membuka jalan melalui pelayanan, renungan, dan media YouTube. Tuhan memulihkan pelayanan ketika saya dan suami mengalami masa tidak melayani selama beberapa waktu. Dan sampai hari ini, Tuhan masih mempercayakan saya untuk melayani Dia. Karena itu, video ini bukanlah tentang saya, melainkan tentang Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya sejak hari operasi itu sampai hari ini. Saya percaya bahwa jika Tuhan sanggup menolong saya melewati 4 tahun ini, maka Tuhan juga sanggup menolong setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan saat ini. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 17 berkata, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Untuk itu, video ini boleh ada karena saya pegang firman Tuhan. Aku tidak akan mati, aku tetap hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hari ini 13 Juni 2022, saya akan menceritakan kebaikan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 4 tahun yang lalu, tepatnya pada 13 Juni 2022, saya menjalani operasi karena tumor mediastinum, yaitu tumor yang ada di belakang tenggorokan saya. Setelah operasi, dokter menganjurkan saya untuk menjalani kemoterapi. Artinya sebelum di kemo, saya harus menjalani sinar selama 31 kali. Dan itu saya dirawat di rumah sakit yang ada di Rawamangun. Saya sempat kontrak selama 1,5 bulan karena harus mengikuti yang namanya di apa istilahnya, selama 31 kali saya harus disinar. Jadi tidak mungkin saya pulang pergi, rumah saya cukup jauh, akhirnya kami ambil satu tempat kos di Rawamangun bersama suami saya.
baru setelah itu saya diharuskan untuk menjalankan kemoterapi. Tetapi bahkan dalam kesempatan yang berbeda, dokter kembali mengingatkan hal yang sama karena penyakit yang saya derita memiliki perkembangan yang lambat. Artinya 2 kali saya harus dokter mengingatkan untuk masuk di dalam satu untuk di kemoterapi. Namun saya tidak mengambil untuk di kemo. Sampai hari ini tepat 4 tahun kemudian saya belum menjalani kemoterapi. Saya tidak mengatakan bahwa saya sembuh karena kekuatan saya sendiri, tapi saya percaya semua yang saya alami adalah karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang memelihara hidup saya setiap hari. Saat selesai menjalani operasi, saya dirawat di ICU selama 3 hari dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ketika saya mulai sadar, hal pertama yang saya minta kepada suster adalah agar suami saya membawakan Alkitab. Karena itu, sebelum saya dioperasi, saya selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi setelah saya sadar dari ICU selama 3 hari, saya minta suami saya membawakan Alkitab. Di masa pemulihan itu, Tuhan berbicara melalui 2 kisah yang menguatkan hidup saya. Jadi waktu saya mengambil Alkitab, saya baca yang pertama kisah Daud ketika anaknya meninggal dunia. Itu saya baca di 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 23. Sebelum anak itu meninggal, Daud berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Namun setelah anak itu meninggal, Daud bangkit, membersihkan diri, beribadah kepada Tuhan, lalu dia mulai makan. Melalui kisah ini, Tuhan memberikan rema kepada saya. Jika Tuhan masih memberikan hidup kepada saya, maka saya harus bangkit dan menjadi saksinya. Saya tidak boleh terus hidup dalam ketakutan, tetapi harus menceritakan kebaikan dan pertolongan Tuhan kepada banyak orang. Itu kisah yang pertama yang saya baca di Alkitab. Yang kedua, kisah Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta. Terdapat di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Awalnya Naaman menolak perintah Nabi Elisa karena kesombongannya. Namun ketika ia merendahkan diri dan taat, mujizat Tuhan terjadi. Melalui kisah ini Tuhan menegur saya bahwa kesombongan seringkali tidak kita sadari. Tuhan mengajar saya untuk hidup dalam kerendahan hati, bergantung kepadanya dan mengakui bahwa semua yang saya miliki hanyalah karena anugerah Tuhan. Jadi dari kisah ini saya diajar untuk ketika saya dipulihkan, saya harus menceritakan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, mungkin saya nggak sadar kesombongan saya ini sedang saya bangun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selain pemulihan kesehatan, Tuhan juga membuka jalan dalam pelayanan dan pendidikan. Pada tahun 2025, saya memulai kuliah di STTB The Way. Tujuan saya bukan untuk menjadi pengkhotbah, tetapi untuk menambah pengetahuan firman Tuhan dan memperlengkapi diri dalam pelayanan. Puji Tuhan, pada 2026 bulan Agustus, saya memasuki semester 3. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukan hebat saya, sekali lagi bukan hebat saya. Dalam satu tugas mata kuliah misi, kami seluruh siswa diminta membuat video dan mengunggah ke YouTube pribadi masing-masing. Karena mata kuliah misi.
Saat itu saya bahkan belum memiliki kanal YouTube. Namun pada 7 April 2026, saya mulai membuat kanal YouTube. Dan sampai saat ini Tuhan mempercayakan sekitar 1.600 subscriber serta pelayanan renungan malam yang telah mencapai edisi yang ada. Sekali lagi bukan untuk menyombongkan diri, kembali semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam pelayanan, saya dan suami juga mengalami masa yang tidak mudah. Pada bulan September tahun 2025, kami diminta untuk berdiam diri dari tempat pelayanan yang selama ini kami melayani di sana. Selama kurang lebih 7 bulan, kami tidak memiliki pelayanan tetap. Kadang kami beribadah di Jakarta, mengikuti anak kami, kadang mengikuti ibadah secara online dari rumah, dan kadang beribadah di tempat di mana kami dulu pernah melayani. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada bulan Mei tahun 2026, belum lama Bapak Ibu, Tuhan kembali membuka pintu pelayanan yang baru. Setelah melewati masa penantian selama 7 bulan, Tuhan mempercayakan saya untuk melayani kembali sebagai gembala kul Umas Usia Emas dan gembala kul untuk wilayah kami. Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pengalaman ini mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika satu pintu tertutup, Tuhan tetap bekerja, mempersiapkan waktu dari tempat yang terbaik menurut rencana Tuhan. Ketika saya melihat kembali perjalanan 4 tahun ini, saya semakin mengerti bahwa hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kesempatan belajar, Tuhan memberi pemulihan, Tuhan membuka kembali pintu pelayanan. Karena saya ingin berkata seperti pemazmur, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Namun kesaksian ini bukan berarti perjalanan saya sudah selesai. Belum, saudara. Saya masih dalam proses. Tetapi saya sudah melihat kesetiaan Tuhan selama 4 tahun. Sampai hari ini saya berada dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Bahkan setelah video ini dibuat pada tanggal 19 Juni 2026, saya masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan untuk melihat kondisi massa yang ada di leher saya. Karena itu, kesaksian saya bukanlah bahwa semua pergumulan telah berakhir. Kesaksian saya adalah bahwa selama 4 tahun, Tuhan tetap setia menyertai saya. Saya belum mengetahui hasil yang akan saya terima nanti. Tetapi saya memilih untuk percaya bahwa Tuhan yang telah memimpin sejak 13 Juni 2022 akan tetap memimpin saya pada hari-hari yang akan datang. Apapun hasilnya, Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi, hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Aku tidak akan mati, tetap hidup, dan aku akan menceritakan
perbuatan-perbuatan Tuhan. Sekali lagi, saya belum mengetahui hasil pemeriksaan berikutnya. Tetapi saya sudah mengetahui satu hal. Selama 4 tahun ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.